Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis sosiokultural Vygotsky dalam perspektif psikologi pendidikan. Dari kami kelompok 4, Muhammad Ilham dan saya sendiri Inggris Taudia. Analisis sosiokultural Vygotsky dalam perspektif psikologi pendidikan. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosiokultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Lev Vygotsky mengatakan bahwa dalam pemikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, bukan dari individu. Budiningsi 2003-4243. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual, sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu hidup, dan alat itu berasal dari budaya. Alat-alat ini diwariskan pada anak-anak oleh anggota-anggota kebudayaan yang lebih tua. Selama pengalaman pembelajaran yang dipandu, pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Vygotsky menekankan baik level konteks sosial yang bersifat institusional maupun level konteks sosial yang bersifat interpersonal. Pada level institusional, sejarah kebudayaan menyediakan organisasi dan alat-alat yang berguna bagi aktivitas kognitif melalui institusi seperti sekolah, penemuan seperti komputer, dan melek huruf. Interaksi institusional memberi kepada anak suatu norma-norma perilaku dan sosial yang luas untuk membimbing hidupnya. Level interpersonal memiliki suatu pengaruh yang lebih langsung pada keberfungsian mental anak. Menurut Vygotsky 1926, keterampilan-keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Berikutnya ada pokok-pokok teori Vygotsky. Zona perkembangan proximal, zona of proximal development. Vygotsky juga mengemukakan konsepnya tentang zona optimal development atau dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat atau DPT. Menurut perkembangan, kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial.
bermaksud agar si anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitan daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang berada. Bahasa dan pikiran. Penggunaan dialog sebagai alat scaffolding hanyalah satu contoh dari peran penting bahasa dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan percakapan tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka memecahkan tugas. Vygotsky lebih percaya bahwa anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan membantu perilaku mereka. Penggunaan bahasa untuk pengaturan diri, self-regulation, ini dinamakan private speech. Bagi Piaget, private speech adalah egocentrik dan tidak dewasa, tetapi bagi Vygotsky, hal ini merupakan sebuah alat penting dari pemikiran. Selama tahun-tahun pada masa kanak-kanak awal, ketika anak-anak berbicara kepada diri sendiri, mereka menggunakan bahasa untuk mengatur perilaku mereka dan membimbing diri sendiri. Vygotsky mengungkapkan bahwa bahasa berperan penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Menurutnya pula ada hubungan yang jelas antara perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif. Ia menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa. 3 tahap perkembangan tersebut dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama itu social speech sampai usia 3 tahun. Bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Yang kedua, egocentric speech 3-7 tahun. Anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Yang ketiga, inner speech di atas usia 7 tahun sampai dewasa. Inner speech atau pembicaraan batin merupakan proses hubungan antara pemikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan. Kontribusi utama perspektif kontekstual adalah penekanannya terhadap komponen sosial dalam perkembangan. Perhatikan para peneliti telah berubah dari individual kepada unit interaksi yang lebih luas, misalnya orang tua dan anak, antar saudara kandung, seluruh keluarga, lingkungan, dan institusi sosial yang lebih luas. Perspektif kontekstual juga mengingatkan kita bahwa perkembangan anak dalam kultur atau satu kelompok kultur bisa jadi bukan merupakan norma yang sesuai bagi anak dari kultur atau masyarakat yang berbeda. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajarannya menurut Wakli 2004 48-50 yaitu sebagai berikut. Proses pembelajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensial siswa. Siswa seharusnya diberikan tugas yang dapat membantu mereka untuk mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif di mana siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing CVD mereka. Peran penting guru dalam menyediakan bimbingan kepada siswa, memberikan masukan dan saran serta menawarkan berbagai macam strategi dalam memecahkan masalah. Wakli 2004-41.